Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua Shalom, kita bertemu lagi pada ibadah siang ini pada tanggal 25 Juli 2021. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Yan Tangkilisan, dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada siang ini. Kita mulai ibadah ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami datang kembali ke hadapan-Mu, dan kami sudah siap untuk memulai ibadah raya pada hari ini, hari Minggu 25 Juli 2021 dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa ibadah ini Tuhan, Kau ambil alih dari mulai awal, pertengahan, hingga akhir. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Yan Tangkilisan, kami percaya Bapa bahwa Roh-Mu yang mengurapi Pak Yan, sehingga kami semua masing-masing Tuhan bisa mengerti apa yang akan disampaikan, yaitu isi hati-Mu pada tema minggu hari ini Tuhan, dengan tema sacrifice. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan kami mau memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah, dan menjadi satu roh dengan semua jemaat yang mengikuti ibadah pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mulai ibadah ini. Jiwaku haus kepadamu Tuhan, hatiku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur
jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang sepertimu. Mari angkat suaramu, sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya. Sebab tiada yang sepertimu. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan, hati kami merindukanmu Yesus. Satu-satunya sumber pengharapan, satu-satunya sumber penolongku. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Sekali lagi katakan, tiada yang sepertimu. Yang terhormat keluarga, jemaat, rekan dan sahabat dalam Kristus yang selalu beribadah bersama-sama. Selamat bergabung di ibadah online yang sederhana ini. Semoga dapat berjumpa dengan Tuhan agar semua keinginan dan harapanmu tercapai. Kami berseru kepada Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah keluarga yang Allahnya ialah Tuhan. Diberkati orang yang datang dalam nama Tuhan. Dan kami berkati kamu dari rumah Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya hormati, mungkin saya kurang pandai dalam bicara berkata-kata. Tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Saya sudah membuktikan pada segala waktu dan dalam segala hal.
Perkataan dan pemberitahuan berita saya ini bukan saya sampaikan dengan hikmat dan kebijaksanaan manusia yang meyakinkan, tetapi dengan cara membuktikan bahwa Roh Allah berkuasa. Dan apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Sebab Kristus mengutus aku bukan hanya untuk membaptis, tapi juga untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Kebiasaan saya pada menyampaikan firman Tuhan, saya tidak sampaikan dengan kesimpulan diri saya sendiri, melainkan memberi pilihan kepada saudara sebagai pendengar agar bisa tarik konklusi sendiri. Kita semua akan bergantung kepada Roh Kudus untuk mendapatkan pengertian yang benar. Saya buat demikian karena adalah banyak, tapi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda untuk hidup dalam satu prinsip, yaitu Yesus Kristus. Maka kita minta arahannya guna kita peroleh penerangan yang cerah. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, berita yang saya sampaikan kepadamu tidak saya sampaikan dengan kata-kata yang memikat menurut kebijaksanaan manusia. Saya menyampaikan itu dengan cara membuktikan bahwa Roh Allah berkuasa. Saya berbuat begitu supaya kepercayaanmu kepada Kristus tidak berdasarkan kebijaksanaan manusia, melainkan berdasarkan kuasa Allah. Sebab itu, bila saya menjelaskan hal-hal mengenai Allah kepada orang-orang yang mempunyai Roh Allah, saya tidak kemukakan menurut kebijaksanaan manusia, melainkan menurut ajaran Roh Allah. Gereja ini adalah gereja Tuhan, milik Tuhan, untuk Tuhan, didirikan oleh Tuhan, dan didirikan kepada kita semua dari Tuhan kepada anak-anaknya. Maka serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kita sentiasa mengharap dengan gembira, bersabar dalam kesulitan, dan selalu tekun berdoa agar sanggup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia dengan sepenuh hati, jiwa, kekuatan, dan pikiran. Sebelum saya lanjut, mari kita berdoa lebih dulu. Dalam testamen pernyataan kesaksian, saya hanya seorang biasa yang dipakai Tuhan dalam keajaibannya, supaya saya sanggup melakukan apa yang biasanya saya tidak bisa, menjadi bisa. Dan inilah mujizat Tuhan. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran adalah kebenaran yang benar, tiada lain terkecuali kebenaran. Dan di luar kebenaran Tuhan adalah palsu. Bukan secara kebetulan Anda dan saya berada di sini, karena rencana Tuhan ada bagi kita semua. Mari kita berbahagia dalam Tuhan. Kita naikkan tangan kita ke surga. Ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Selamat siang Tuhan. Inilah anak-Mu yang datang ke hadapan-Mu. Ini keluarga-Mu, ini waktu-Mu, ini hari-Mu khusus yang disediakan untuk-Mu. Di tempat-Mu, ini jemaat-Mu, pilihan-Mu. Kami taat atas panggilan-Mu kepada kami. Ini spesial khusus bagi-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menyanyikan pujian bagi-Mu. Tuhan, kami mau hidup berdampak, hidup relevan zaman, hidup modern dalam era digital, tetapi tetap Alkitabiah. Kami siap berkorban untuk-Mu, suatu pengorbanan yang sakit, karena kami tidak beroleh ini secara cuma-cuma. Kami sadari bahwa hidup kami ini bukan hidup untuk kita lagi. Kita hidup dan mati untuk Kristus. Kita adalah satu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita siap bayar harga karena hidup kita adalah untuk Tuhan. Maka penuhilah ruangan ini dengan hadirat-Mu Tuhan.
urapilah dan jamah semuanya hadir. Roh Kudus mengalir di sini. Kami taat atas panggilan-Mu, ini khusus bagimu. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkanku. Engkau ku nanti-nanti sepanjang hari. Tuhan, kami ingin bilang, bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung bersorak-sorai bersama-sama. Dan Bapa kami yang Maha Tahu, berilah saya kemampuan untuk menyampaikan firman-Mu, dan berilah saya arahan terhadap apa yang akan kita lakukan sebentar ini. Kita ingin belajar dan ingin dapat tuntunan ilahi menyampaikan kebenaran. Bapa, pimpin dan tuntunlah kami hari ini agar sanggup sungguh-sungguh beribadah, supaya firman-Mu tidak kembali sia-sia, tetapi selalu menjadi rema dalam kehidupan kami. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak ku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus, supaya iman kami jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya diminta oleh Pak Gunadi untuk sharing hari ini mengenai pengorbanan atau sacrifice. Ini dalam rangka yang diawali dengan judul besarnya Hidup yang Kekal di Yohanes 17 ayat 3. Mengenai penguasaan diri dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya, ini sebagai kelanjutan dari temanya yang memberi di Roma 12 ayat 1 dan 2. Hidup yang kekal, penguasaan diri, memberi pengorbanan. Dan lebih spesifik lagi di 1 Yohanes 3:16 mengenai pengorbanan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Seperti gembala dengan dombanya memberi nyawanya, yakni dengan sacrifice atau pengorbanan. Dan jika Pak Gunadi ingin saya bawa judul sacrifice atau pengorbanan, terus saya tanya diri saya sendiri, mengapa Pak Gunadi minta saya yang bawa khotbah yang berfokus dan berpusat untuk sacrifice atau pengorbanan? Apakah beliau pikir saya kurang berkorban? Atau sebaliknya, beliau pikir saya terlalu banyak berkorban untuk orang lain? Yang mana? Mari kita teliti. Secara prinsip, semua hamba Tuhan tidak akan takut berkorban demi Tuhan dan atau sesama manusia lainnya yang juga dalam Tuhan. Karena apapun yang akan terjadi, janjinya Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga korban bagi Tuhan akan diganti atau diberi suatu hadiah dari Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan ingin kita hidup berlimpah dan makmur, di mana Tuhan yang menentukan kapan saja waktunya yang jadi indah buat kami semua. Tapi sebelum kita berkorban, kita perlu tahu dan kenal diri kita sendiri lebih jelas. Apakah yang kita jadikan korban benar-benar mulia dan berharga, atau sebaliknya? Atau benar-benar tiada atau tanpa nilai? Kita adalah family church, gereja keluarga, dari keluarga buat keluarga, yang relevan zaman, agar kita bisa hidup berdampak, sehingga masing-masing sanggup mencari anak domba yang hilang, memulihkan hati yang hancur, mengembalikan identitas kepada barang siapa yang lahir Kristen, tetapi tidak pernah mengalami Tuhan.
supaya dapat mempersembahkan yang sangat amat berharga, yakni pribadi diri kita sendiri, karena kita tidak memberi yang diperoleh cuma-cuma, sebab Tuhan Yesus sudah berkorban terlebih dahulu untuk kita. Takutkah kita berkorban bagi Allah? Bersediakah kita menyerahkan diri untuk Tuhan? Untuk menjadi berkat, untuk mencari berkat, bukan tujuan. Karena hidup dalam hadirat Tuhan memaksimalkan potensi sebagai jemaat untuk melayani sungguh-sungguh dan memberi pengorbanan yang terbaik. Maka walaupun kadang dirasakan sakit, memberi korban yang terbaik adalah kehidupan sehari-hari yang biasa bagi kita. Karena kami adalah anak dan umat Allah. Tuhan memberkati kita semua. Jika kami ingin merasakan hadirat Tuhan dan hidup dalamnya, di dalam rumah Tuhan seumur hidup, dan menyaksikan kemurahan Tuhan, serta menikmati baiknya sebagai suaka dari kehidupan sehari-hari. Nah, jika seperti itu, apakah benar kita akan berani hanya mengorbankan sesuatu yang tidak berharga, atau sebaliknya mengorbankan sesuatu yang sangat amat super berharga? Tak perlukan kita jawab ini. Perkenankanlah saya lanjut dengan membawa betapa ajaibnya Tuhan kita ini, karena Ia telah memberi kepada kita beberapa panduan hidup yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin memberitahukan bahwa kita akan dapat suatu janji dari Tuhan yang menyatakan dari gelap akan terbit terang, dan tidak selamanya akan ada kesuraman. Khususnya bagi kita yang percaya kepada Tuhan bahwa pandemi ini akan berakhir pada waktu Tuhannya, karena semuanya adalah indah pada waktunya. Untuk kita lebih mengerti, kita mengucap syukur kepada Allah setiap kali kita mengingat Engkau dalam doa. Saya mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu, sebab kepada semua orang yang kudus dalam Kristus Yesus di GKS Sudirman dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus akan terus-menerus menyertaimu. Kita maju dan melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu berada bersama kita dan Ia sedang menyertai kita semua, dari dulu, sekarang, mulai saat ini juga, sampai selama-lamanya. Mari sekali lagi kita semua mengharap dengan gembira, bersabar dalam kesulitan, dan selalu tekun untuk berdoa agar sanggup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia sepanjang masa. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Melakukan kebenaran dan keadilan lebih baik dan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Bertobat lebih baik daripada persembahan. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah pekerja janda-janda. Memberi dan melakukan pengorbanan adalah baik
dalam rangka giving my best atau memberikan yang terbaik bagi kita? Apakah kita berkorban untuk orang lain yang menyangkut diri kita dalam keuangan, dalam pelayanan, dalam memberi waktu, membagi sesuatu apanya? Tapi Alkitab mengajarkan kita bahwa ada yang lebih baik dari pengorbanan, yaitu melakukan keadilan dan kebenaran. Itu kami dapat di Yesaya 1 ayat 17. Hamba sudah selesai bicara. Kini kami telah selesai dengan acara kebaktian online setelah membahas pokok anggur yang benar. Sehingga umat Tuhan yang ikut kebaktian ini selalu menjadi ranting yang kuat dan lebat berbuah, menjadi umat Tuhan yang taat, dan semoga umat Tuhan yang mendapatkan segala sesuatu yang Dia inginkan, yang baik, yang benar, yang bermanfaat dan berkenan sama Tuhan, taat akan perintahnya dan selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Ingat bahwa Alkitab selalu bilang belas kasihan adalah lebih baik dari persembahan pengorbanan. Kepada Pak Bunadi, terima kasih sudah mencerahkan bahwa bukan pengorbanan yang nilainya paling tinggi, melainkan kebenaran yang adalah kebenaran yang benar. Di luar itu palsu. Semoga pencerahan Tuhan melekat kepada kita semua selamanya. Berkati kami, Tuhan, supaya apa yang baru saja kami dengar dan kami baca dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang ada di surga, kami puji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu agar menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih atas kebenaran-Mu. Kami bisa belajar hari ini apa kehendak-Mu. Berkati kami semua supaya apa yang baru saja kami dengar dan kami baca dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kami di dalam kehidupan kami. Semoga Tuhan berkenan membimbing kita semua sampai kita semua pribadi lepas pribadi mengerti tugas dan panggilan kita masing-masing. Barang siapa yang mau mengikuti kehendak dan kemauan Tuhan, dia akan tahu apakah ajaran hari ini datang dari Tuhan atau dari manusia. Dan pada saat kita mengenal Allah dan oleh karenanya itu kita kenal kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan kita semua. Namun jangan tunggu sampai panggilan Anda menjadi sangat jelas, lebih jelas. Tapi kalian bisa mulai hari ini untuk melayani Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya, sebab Engkau Allah yang perkasa. Amin. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu
setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Tahun 2021 memasuki 17 tahun saya melayani Tuhan melalui anak-anak yang ada di Indonesia bersama dengan keluarga, sahabat, dan donatur yang setia yang terus mewujudkan senyum sehat anak Indonesia. Berawal dari 2004 hingga hari ini, kita diberikan tuntunan, kita diberikan kesempatan, kita diberikan pertolongan untuk bisa dipertemukan dengan orang-orang yang terbaik seperti Bapak Ibu, sahabat, keluarga sekalian, bahwa kita nggak bisa sendiri. Saya berjalan bersama dengan kita semuanya. Apa yang sudah diberikan atas nama pribadi, atas nama Sentuhan Kasih, atas nama Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia, atas nama Yayasan Kanker Anak Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih. Rasa hormat saya atas donasi, pertolongan, perhatian, cinta kasih yang terus-menerus diberikan. Dan kita akan terus bergandengan tangan untuk bisa melihat bahwa anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia bisa kembali tersenyum. Dan kitalah orang-orang terbaik yang memberikan senyum ceria mereka, mengembalikan senyum sehat mereka. Terima kasih buat semua yang terbaik. Selamat Hari Anak Nasional 2021. Hai teman-teman, aku Matthew. Aku dan teman-temanku adalah garam dan terang dunia. Selamat Hari Anak Nasional. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat Hari Anak Nasional. 3. Dadah. 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 Kita taat, cuci tangan, dan pakai masker untuk aku, kamu, dan semuanya. Selamat Hari Anak Nasional. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Yan Tangkilisan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Yan Tangkilisan beserta keluarga, serta pelayanan dan pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja kami, gembala senior kami, Bapak Bunadi beserta Ibu Gembala kami, Ibu Saliana beserta Bapak Yan, juga Engkau memberkati. Dan juga kami juga berdoa untuk Pak Odi dan anak-anak, Tuhan juga memberkati dan melindunginya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua diaken di gereja kami. Engkau melindungi mereka beserta keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk semua pekerja yang sudah mengambil dalam pelayanan ibadah live streaming hari ini. Mereka diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua jemaat. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai semua jemaat. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau angkat bebannya, sehingga dalam nama Tuhan Yesus ada kelegaan, ada pelepasan, dan ada kedamaian.
Kami juga berdoa untuk yang memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati mereka berlimpah-limpah, dan persembahan yang telah diberikan, Tuhan berkati untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Kami juga mohon pertolongan-Mu dalam menghadapi pandemi corona yang terjadi saat ini. Kiranya para medis, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan daripada-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, dan penyertaan-Mu untuk kami. Seluruh kehidupan kami serahkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya akan terus menyertai, memimpin kita, dan memberkati kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.